إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertama-tama saya wasiatkan terutama kepada diri saya dan kepada setiap yang mendengarkan khutbah ini agar marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya bahwa sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berzikir, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu ingat pada Allah Azza wa Jalla dan mereka meyakini bahwasanya apa yang Allah ciptakan semuanya tidak ada kesia-siaan. Ma'asyiral muslimin, tanpa terasa hari berjalan berganti minggu, berganti pekan, pekan berganti bulan dan seterusnya, dan kita pada saat ini telah memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Maka marilah kita mengambil pelajaran dari perjalanan hari-hari ini, detik-detik yang terus berjalan, yang berarti bertambahnya yaitu atau bertambahnya waktu dan berkurangnya umur kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berada pada bulan yang mulia, yaitu salah satu dari bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Diharamkan berperang, diharamkan berbuat kezaliman, diharamkan berbuat kemaksiatan, yaitu pada bulan Muharram, awal dari bulan-bulan Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi", sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah, 12 syahran, adalah 12 bulan, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu tercatat dalam kitab atau ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu 4 bulan adalah bulan-bulan yang haram. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan di antara bulan-bulan haram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab
yang paling mulia adalah bulan Muharram. Meskipun di sana ada perbedaan di kalangan para ulama, namun yang paling kuat dari dua pendapat ulama tentang bulan-bulan yang paling mulia di antara 4 bulan haram ini adalah bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Dzar berkata, "Sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul laili khairun wa ayyul ashhur afdal?" Malam apakah atau bagian malam apakah yang paling baik dan bulan apakah yang paling afdal? Faqal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul laili jawfuhu." Waktu malam yang terbaik adalah di tengah malam. Wa afdalul ashhur syahrullah, dan bulan yang paling mulia, bulan yang paling afdal adalah bulan Allah, alladzi tad'unahu al-Muharram, yang kalian sebut dengan nama bulan Muharram. Hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ada waktu-waktu yang afdal dalam keseharian kita. Ada malam-malam yang afdal dalam keseharian kita. Malam yang paling afdal ketika seorang ingin beribadah pada Allah Azza wa Jalla, ingin bermunajat, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, adalah di tengah malam. Adalah di tengah malam ketika dia bangun dan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sebab-sebab seorang masuk surga adalah wa tusalluna al-lail wan nasu niyam. Kalian salat di malam hari ketika manusia sedang tidur lelap. Maka dari itu kesempatan untuk beribadah di malam hari, hendaknya seorang berupaya untuk dia berusaha bangun di tengah malam, atau paling tidak di akhir malam menjelang sholat subuh, untuk dia melakukan ibadah pada Allah Ta'ala dengan sholat tahajud atau sholat witir. Kemudian dia beristighfar dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hari-hari yang mulia juga di siang hari adalah di hari Jumat, yaitu hari yang mana pada hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu yang mana Allah mengabulkan setiap permohonan seorang hamba di saat tersebut. Ada dua pendapat ulama tentang saat yang mustajab di hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Sebagian ulama menyebutkan dan menguatkan adalah yaitu pada akhir hari, yaitu di hari Jumat menjelang maghrib, yaitu di waktu sesudah sholat asar menjelang sholat maghrib atau menjelang azan maghrib. Itulah waktu-waktu yang terkabul untuk seorang memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah. Allah zat yang maha pengasih dan penyayang, zat yang maha mendengar permohonan dan rintihan hamba-hambanya. Dan dia yang telah berjanji bahwa dia akan mengabulkan permohonan para hambanya. Ud'uni astajib lakum, mohonlah pada aku, mintalah pada aku, niscaya aku akan memperkenankan permohonan-permohonan kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan keberadaan kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Maka ada sejumlah hal-hal yang patut untuk kita mengetahui berkaitan dengan bulan Muharram ini. Yang pertama adalah bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang Allah haramkan memulai memerangi suatu kaum. Karena dahulu orang-orang jahiliyah mereka sangat memuliakan bulan-bulan haram, maka mereka tidak berperang di bulan haram. Mereka meletakkan senjata di bulan-bulan haram, terutama di bulan Muharram. Maka memulai memerangi suatu kaum itu tidak dibolehkan. Namun apabila ada kaum yang memerangi, maka memerangi di bulan Muharram, maka dibolehkan untuk membalas memerangi kaum tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Ta'ala berfirman, "Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram." Bulan haram adalah dengan bulan haram. Wal hurumatu qisas, dan hal-hal yang dimuliakan yang dihormati oleh agama ini, dihormati oleh Allah, itu ada kisosnya.
faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaih bimithli ma i'tada 'alaikum. Maka barang siapa yang berbuat melampaui batas pada kalian dengan misalnya menyerang, maka balaslah ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita dilarang oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mendolimi diri kita atau mendolimi orang lain di bulan-bulan yang mulia ini, yang mana pada hakikatnya bahwa berbuat kezaliman, berbuat kemaksiatan adalah dilarang, ya, kapanpun dan dimanapun. Namun larangan itu lebih ditekankan ketika seorang berada di waktu-waktu tertentu, yaitu diantaranya adalah di bulan Muharram. Makanya Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang saya bacakan tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian pada bulan-bulan haram itu, janganlah kalian mendolimi diri kalian. Mendolimi diri adalah dengan berbuat maksiat pada Allah Ta'ala, berbuat durhaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berbuat syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mencakup tentang diri kita. Sedangkan berbuat zalim yang lainnya adalah menzalimi hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini termasuk hal yang diharamkan oleh Allah, apalagi di bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan haram. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang ketiga adalah bahwa kita sangat dianjurkan di bulan Muharram ini untuk memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan yang mulia, di bulan Muharram atau di bulan Muharram ini. Karena An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Bulan yang puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya beliau tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Maka ini berarti bahwa kita dianjurkan memperbanyak berpuasa di bulan Muharram ini. Kemudian lebih ditekankan lagi adalah ketika tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Hari Asyura yang mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima Rasulullah SAW al-Madinata. Pernah Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Fawajada al-Yahud yasumuna yawma Asyura. Maka beliau jumpai orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Fasu'ilu an dzalika. Maka mereka ditanya oleh Rasulullah, mengapa mereka berpuasa di hari Asyura? Faqalu hadzal yaum alladhi adhara fihi Musa wa bani Israil ala Fir'aun. Maka mereka menjawab bahwasanya hari ini, pada hari Asyura, adalah hari yang Allah menangkan Nabi Musa alaihissalam atas Nabi Musa dan Bani Israel atas atas Fir'aun. Maka kami berpuasa, nasumu ta'ziman lahu. Kata mereka, makanya kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk memuliakan hari tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk memuliakan atau untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada Musa daripada kamu sekalian. Kemudian fa'amara bisyamihi, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum mukminin, kaum muslimin untuk mereka berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, apabila tahun depan aku akan berpuasa hari ke-9. Maka di sini para ulama kemudian menyebutkan tentang disunahkannya berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan puasa di tanggal 10 Muharram, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap Allah mengampuni yakni dosa orang yang berpuasa pada 10 Muharram itu untuk tahun yang sebelumnya. Ya, untuk tahun hari-hari sebelum tanggal 10 Muharram tersebut, yaitu setahun sebelumnya. Ma'syarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu marilah
kita berupaya untuk manfaatkan waktu dan umur kita dan kesempatan-kesempatan beribadah. Musim-musim kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meningkatkan amal-amal ibadah, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, Ba'annasu ayyamun majmu'ah, manusia ini adalah ibarat kumpulan hari-hari. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duhu, setiap hari, setiap satu hari pergi, maka sebagian dari manusia pun pergi. Maka oleh karena itu, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengisi kehidupan kita dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang juga dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu mereka yang menjadikan 10 Muharram sebagai hari untuk bersedih, hari untuk mereka menangisi atas kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka ini adalah satu hal yang tidak ada contohnya tidak dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita hendaknya senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Kita bersedih ketika cucu Rasulullah SAW dibunuh dan terbunuh, namun kita tidak akan luput dari iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah menghendaki, sehingga beliau terbunuh, namun bukan berarti seorang muslim harus sedih ataupun sebaliknya bergembira ria dengan kematian beliau, tidak. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki sikap yang menengah. Mereka mencintai Ahlul Bait, namun mereka tidak ghulu, tidak berlebihan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini pula ada sejumlah yang hadis-hadis palsu yang dibicarakan oleh manusia yang perlu kita ketahui tentang atau berkaitan dengan bulan Muharram atau dengan tanggal 10 Muharram. Di antara hadis-hadis yang maudhu ya atau dhaif dari hadis-hadis itu adalah yaitu yang berbunyi Sayyidul Ashhuri Al-Muharram. Penghulunya bulan-bulan itu adalah bulan Muharram. Wa Sayyidul Ayyam Al-Jumu'atu, dan penghulu dari hari-hari ini adalah hari Jumat. Ya, para ulama hadis mengatakan hadis ini hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian hadis yang kedua, man shoma yauman minal muharrami, barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Muharram, falahu bikulli yaumin 30 hasanah, maka baginya setiap hari 10 pahala atau kebaikan. Juga disebutkan oleh ulama hadis, hadis ini adalah hadis maudhu, yaitu hadis palsu. Hadis yang lain, man iktahala bil ithmit yauma asyura lam yarmad abadan, barang siapa yang memakai celak mata yang namanya ithmit ya pada tanggal 10 Muharram, maka dia tidak akan terkena penyakit mata selamanya. Hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian juga yang berbunyi man wassa'a ala iyalihi fi yaumi asyura, barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya di tanggal 10 Muharram, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka Allah akan berikan kelapangan dan keluasan baginya setahun penuh. Hadis dhaif. Kemudian hadis yang lain adalah yang berbunyi ya hadis palsu, ma min abdin yabki yauma qatlal Husain, tidaklah seorang hamba menangis di hari tatkala Husain bin Ali terbunuh, illa kana yaumal qiyamah ma'a ulil azmi minar rusul, melainkan di hari kiamat kelak dia akan bersama dengan ulul azmi, dan para nabi-nabi rasul ulul azmi di hari kiamat kelak. Hadis ini adalah hadis maudhu, adalah hadis palsu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita taufik, hidayah, dan tetap teguh di atas agama Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan pada kita ilmu, dan ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang diamalkan.
Ma'syarul muslimin rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.